Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mengenai pemeriksaan golongan darah, ABO dan resus metode slide. Tentu teman-teman semua sudah familiar ya, sudah punya banyak pengalaman mengenai pemeriksaan golongan darah. Nah, ini nanti mungkin akan saya jelaskan mengenai uh, sedikit teorinya dan sedikit praktikumnya. Nah, nanti kita bisa membuka forum diskusi. Silahkan bagi teman-teman yang ingin mendiskusikan mengenai pengalaman di lapangan atau mungkin permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan mengenai pemeriksaan golongan darah, nanti boleh di-share di grup. Kemudian nanti akan ada untuk review saja, kemudian untuk penilaian keaktifan nanti saya berikan tugas, silahkan dikerjakan. Saya rasa hanya soal-soalnya ringan saja. Nanti akan saya beri waktu seminggu untuk mengerjakan. Nanti diupload di e-link tugasnya. Oke, kita mulai saja. Nah, tentu untuk kalau kita bicara golongan darah, kita pasti tidak akan lepas mengenai antigen dan antibodi yang ada pada golongan darah. Atau bisa disebut juga aglutinogen atau aglutinin. Saya ulas sedikit aja apa itu antigen. Ini antigen secara umum ya. Jadi antigen secara umum ini dia jenis zat atau molekul atau biasanya berbentuk protein atau glikoprotein atau glikolipid. Nah, ini yang bila masuk ke dalam tubuh lalu dikenali sebagai benda asing akan membentuk respon imun. Jadi antigen ini kalau misalnya dia masuk ke dalam tubuh, entah itu glikoprotein bentuknya atau protein tertentu, contohnya misalnya bakteri atau virus. Itu dia masuk ke dalam tubuh, maka sistem imun akan mengenali, kemudian akan membentuk antibodi untuk melawan antigen ini. Nah, kenapa kok golongan darah di protein-protein golongan darah disebut antigen? Karena misalnya golongan darah A dia mempunyai antigen A, atau ini aja yang lebih ini. Contoh golongan darah resus positif, dia memiliki antigen D. Nah, antigen D ini pada orang yang resus negatif, dia kan tidak punya antigen D. Nah, darah dari orang yang resus positif yang memiliki antigen D tadi, jika diberikan pada pasien yang memiliki golongan darah resus negatif, maka antigen D ini akan dianggap benda asing, sehingga akan dikenali oleh imunitas tubuh kita. Ketika dikenali, oh ini bukan bagian dari tubuh, bukan bagian dari tubuh kita, bukan milik tubuh kita. Nah, itu dia akan membentuk antibodi yang sebenarnya tujuannya adalah untuk melawan antigen ini, untuk menghilangkan antigen tersebut sebenarnya. Nah, dalam sistem golongan darah kita kenal antigen antibodi, yang di sini untuk antigen ini itu menjadi penentu nama golongan darah. Contohnya pada golongan darah ABO, keberadaan antigen A dan antigen B ini menunjukkan tipe golongan darah tersebut. Contohnya kalau dia punya antigen A, dia akan bergolongan darah, dia disebut bergolongan darah A. Kalau ditemukan antigen B saja pada eritrositnya, dia disebut memiliki golongan darah B. Jadi penentu jenis golongan darahnya. Nah, antigen ini
Maaf, ini antigen golongan darah ya maksudnya. Antigen golongan darah ini ada yang sifatnya dapat larut pada cairan dan juga menempel pada sel darah merah. Masih ingat sekretor dan non-sekretor? Di dalam cairan sekret, di dalam saliva, nah itu ada yang kalau sifatnya sekretor, di dalam salivanya dia memiliki antigen. Jadi antigennya larut di dalam saliva tersebut. Apakah bisa periksa? Bisa. Tapi pemeriksaannya beda. Oke, selanjutnya. Nah, antibodi. Kalau kita bicara antigen, kita akan berbicara antibodi. Antibodi ini merupakan hasil respon imun. Karena tadi imunitas tubuh mengenali antigen, maka hasil dari respon imunnya itu adalah antibodi. Kalau antigen tadi yang memicu respon imun, kalau antibodi ini yang dihasilkan dari respon imun. Dan dia akan bereaksi dengan antigen yang dikenali tersebut. Kalau dalam sistem golongan darah kita kenal dengan agglutinin. Nah, antibodi ini merupakan imunoglobulin. Jadi globulin ya, termasuk globulin yang terdapat dalam bagian gamma globulin. Dan ini ada 5 kelas. Yang biasa kita kenal adalah yang IgG dan IgM dalam penggolongan darah. IgG kita kenal sebagai incomplete antibody. Ini mengingatkan saja ya, apakah ada yang masih ingat dengan incomplete dan complete antibody, irregular dan regular antibody, antibody alamiah dan antibody imun. Nah, kalau IgG ini termasuk yang incomplete antibody, yaitu antibodi yang tidak bisa mengaglutinasi sel darah merah secara langsung, membutuhkan penambahan reagensia AHG atau cum serum. Nah, IgG juga bisa disebut irregular antibody karena biasanya irregular antibody adalah antibody yang sebenarnya tidak diharapkan ada di serum. Biasanya yang termasuk irregular ini adalah antibody yang di luar sistem ABO. Nah, IgG ini selain incomplete bisa juga irregular, bisa juga sebagai hasil dari respon imun. Respon imun melawan antigen asing atau disebut juga antibodi imun. Bukan alamiah, antibodi imun. Kenapa? Karena IgG ini akan terbentuk setelah ada paparan dari antigen. Contohnya tadi, kalau ada paparan antigen D, maka dia akan membentuk antibodi D, dan rata-rata antibodi D yang terbentuk itu bersifat IgG. Tidak menutup kemungkinan juga IgM. Nah, selanjutnya IgM. Nah, IgM ini dia disebut complete antibody karena dapat mengaglutinasi sel darah merah secara langsung. Tidak perlu penambahan fase AHG. Tidak perlu penambahan fase AHG. Ini contohnya adalah antibodi pada sistem ABO. Antibodi A dan antibodi B ini biasanya berbentuk IgM. Sehingga kalau kita periksa golongan darah, seharusnya kalau yang normal ya, itu maksudnya yang normal ini tidak ada diskrepansi. Nah, tanpa fase inkubasi pun
itu dia bisa langsung beraglutinasi reaksinya. Langsung bisa kita lihat. Nah, selanjutnya, untuk antigen golongan darah di ABO itu termasuk bukan imun tapi alamiah, karena dia terbentuk tanpa adanya paparan, bisa terbentuk tanpa adanya paparan dari antigen tersebut. Contohnya, seseorang dengan golongan darah B itu dia pasti memiliki antibodi A. Padahal dia sebelumnya belum terkena paparan antigen A. Dia belum pernah transfusi, dia belum pernah melahirkan, tapi dia sudah bisa membentuk antibodi A. Nah, bagaimana caranya terbentuk? Dari antigen-antigen lain dari makanan. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang strukturnya itu mirip antigen. Nah, tadi kan dikatakan antigen kan bisa berbentuk glikoprotein. Untuk antigen golongan darah, glikoprotein, protein atau glikolipid. Nah, untuk antigen golongan darah ini biasanya berbentuk glikoprotein. Nah, glikoprotein yang terdapat dalam makanan ada yang mirip dengan glikoprotein pada golongan darah ABO, sehingga tubuh akan merespon antigen tersebut dari makanan tersebut membentuk antibodinya. Nah, dan itu bisa spesifik ke antigen yang sebenarnya. Contohnya tadi ya, terbentuk antibodi A, ya dia kalau dikasih antigen A, kalau direaksikan dengan antigen A, dia juga akan bereaksi. Nah, itu bedanya ada incomplete, complete, imun, dan antibodi dalam golongan darah ABO ini disebut reguler antibody karena memang diharapkan ada di serum pasien. Kalau tidak ada kan justru diskrepansi golongan darah. Oke. Selanjutnya untuk imunoglobulin lain ini tidak kita bahas untuk pemeriksaan golongan darah. Biasanya kalau IgE ini pada orang-orang yang memiliki alergi, nah itu kalau terjadi reaksi alergi itu biasanya IgE-nya yang muncul. Oke, lanjut. Nah, ini pasti sudah sangat kita pahami ya. Sebagai teknisi pelayan darah, ya kita harus benar-benar paham tentang antigen antibodi di sistem golongan darah ABO dan resus. Selanjutnya ini juga. Nah, perbedaannya dengan golongan darah ABO dan resus. Kalau golongan darah ABO sudah dikatakan ya bahwa dia termasuk reguler antibodi yang diharapkan ada pada serum, sehingga kalau golongan darah A diharapkan dan pasti memiliki antibodi B di serumnya. Golongan darah B dia pasti memiliki antibodi A di serumnya. Begitu juga O dan AB. Bedanya dengan yang golongan darah resus. Nah, seseorang dengan golongan darah resus negatif, dia belum tentu memiliki antibodi D. Kalau dia belum pernah terpapar dengan antigen D, maka dia tidak akan membentuk antibodi D. Nah, inilah yang disebut antibodi imun. Contoh paparan misalnya dari transfusi darah, ditransfusi dengan resus positif. Pasien resus negatif ditransfusi dengan donor dengan resus positif. Nah, itu dia akan membentuk antibodi D. Kemudian ibu yang mengandung dan melahirkan anak dengan resus positif. Nah, itu akan
si ibu akan membentuk antibody D. Nah, itu perbedaan antara golongan darah antibody pada golongan darah ABO dan golongan darah rhesus. Ini juga pada sistem golongan darah selain ABO juga merupakan irregular antibody. Karena keberadaan antibodinya sebenarnya tidak diharapkan. Kalau ada antibodinya ada, ini bisa menimbulkan reaksi transfusi, atau lebih ke sini lagi bisa menyebabkan inkompatibilitas uji selang serasi, atau mundur lagi bisa jadi menyebabkan masalah saat pemeriksaan golongan darah. Contoh pada kasus AIHA. Nah, itu. Selanjutnya, nah ini prinsipnya untuk pemeriksaan golongan darah adalah antibodi akan selalu mengikat antigen yang sesuai atau spesifik. Nah, contohnya antigen A, dia hanya akan diikat oleh antibodi A. Antibodi B tidak akan mungkin mengikat antigen A. Nah, itu pasti. Ini adalah prinsipnya. Oleh sebab itu, prinsip pemeriksaan golongan darah juga demikian. Kalau kita mau mencari apakah di serum tersebut ada antibodi A, ya kita cari reagensia yang sudah diketahui memiliki antigen A. Atau kita mau mencari apakah di sel darah merah pasien ada antigen B, ya kita mencari reagensia yang isinya adalah antibodi B. Nah, ini pasti teman-teman juga sudah familiar sekali ya. Ini hanya mengulang dari apa yang sudah pernah kita pelajari dulu. Nah, sehingga kalau mereka bereaksi maka akan terjadi aglutinasi. Kalau mereka berikatan akan terjadi aglutinasi atau penggumpalan. Oke, ini sudah tadi kita bahas ya, identifikasi antigen dan antibodi. Untuk antigen itu sampelnya bisa darah utuh atau sel darah merah yang sudah kita suspensi. Kalau antibodi sampelnya plasma atau serum pasien atau donor. Ini tadi hanya gambaran dari prinsip kerja tadi. Antigen antigen dan antibodi ini akan berikatan jika spesifik atau sama. Nah, ini akan terjadi aglutinasi. Lanjut, ini hanya gambaran saja dari tabel tadi, perumpamaan bahwa antigen A ini bentuknya seperti ini, bulat, dan dalam serum golongan darah A dia memilikinya anti B, bukan anti A. Kalau dia punyanya anti A seperti ini, ya dia akan menggumpal sendiri darahnya. Nah, sehingga yang dipunyai adalah antibody B. Oke, lanjut saja. Nah, ini juga pasti teman-teman sudah melaksanakan ya, bagi yang sudah bekerja. Sebelum kita melakukan pemeriksaan golongan darah, kita siapkan dulu sampelnya. Nah, yang pertama kita pisahkan dulu serum atau plasma. Mungkin kalau di lapangan tidak kita pisahkan ya. Ada yang tidak kita pisahkan ya. Jadi cuma diputar aja. Nanti ambil sel darahnya langsung masuk ke dalam. Kemudian tapi emang lebih baik kalau kita pisahkan serum atau plasmanya karena rawan untuk terjadi pencampuran kembali. Kita goyang sedikit aja, nanti sel sama serumnya bisa bisa bercampur kembali. Kemudian dicuci sel darah merahnya selama sebanyak 3 kali, kemudian dibuat suspensi sel darah merah. Nah, ini suspensinya tergantung metode yang mau kita pakai.
Kalau metode slide ya kita gunakan 10%. Kalau metode 10% ya untuk golongan darah ABO, untuk penggolongan darah resus kita gunakan suspensi 40%. Kemudian untuk untuk pemeriksaan golongan darah yang metode tabung itu menggunakan suspensi sel 5%. Oke, lanjut. Nah, ini masih ingat ya suspensinya. Kalau 10% itu berapa banding berapa? Kalau 5% berapa banding berapa? Kalau 40% berapa banding berapa? Untuk mungkin saya ingatkan kembali saja untuk yang suspensi 5% ini pasti sudah familiar kita buat 1:19 ya. 1 untuk darah dan 19 untuk NaCl. Sedangkan untuk yang 10% 1:9. 1 untuk darah, 9 untuk NaCl. Dan untuk suspensi yang 40% ini perbandingannya 2:3. Nah, ini macam pemeriksaan golongan darah. Ini berdasarkan metode. Ada pemeriksaan metode slide, tabung, gel, kemudian ada yang sekarang pakai well atau sumuran-sumuran itu. Seperti kalau kita mau pemeriksaan ELISA, itu juga ada. Kemudian jenis sampelnya cell grouping dan serum grouping. Kalau cell grouping ya jenis sampelnya ya pakai sel pasien atau donor. Kemudian untuk serum grouping ya jenis sampelnya serum. Oke. Sel grouping ini tujuannya untuk mencari keberadaan antigen pada eritrosit menggunakan tes serum atau antisera yang sudah diketahui antibodinya, dan juga reaksi. Kalau dia bereaksi artinya dia ada antigen. Ini saya hanya mengingatkan saja. Kemudian untuk serum grouping, bahan yang diperiksa plasma, kemudian tujuannya untuk mencari keberadaan antibodi dan menggunakan tes sel untuk memeriksa. Ini juga sudah biasa kita buat ya. Kemudian bila terdapat reaksi penggumpalan maka artinya dia ada antibodi di serum atau plasmanya. Nah, metode slide biasanya kita gunakan untuk pengelompokan awal, ini maksudnya di seleksi donornya. Biasanya kita pakai untuk diseleksi donor karena memang lebih cepat hasilnya. Tapi memang kelemahannya adalah kurang sensitif, atau bisa juga kalau kita gunakan pada pasien itu bisa menyebabkan salah kita menginterpretasikan hasil. Contohnya saya pernah mengalami pasien dengan mungkin salah satu penyebabnya adalah IHA misalnya. Itu kan sel pasien sudah menggumpal sendiri sehingga ketika kita periksa dengan metode slide itu semua reagen dia akan menggumpalkan darah tersebut seolah-olah ini adalah golongan darah AB. Nah, itu yang harus kita hati-hati ketika menggunakan metode slide, apalagi untuk yang penggolongan darah yang untuk pasien. Karena biasanya pasien kan bermasalah ya, macam-macam ya masalahnya, penyakitnya macam-macam. Tapi untuk donor, nah itu biasanya kan dari individu yang sehat, kecuali kita tidak tahu dia punya kelainan tertentu. Nah, itu masih bisa kita gunakan. Baik, selanjutnya alat yang digunakan ini juga kita sudah sangat familiar. Metode slide ini bisa pakai objek glass, bisa plate, bisa glass tile, bisa card. Biasanya lebih senang pakai yang kartu ya, yang kertas itu, karena sekali pakai bisa langsung dibuang. Nah, ini kalau di rumah sakit ada yang bentuknya seperti ini. Kalau di PMI paling cuma ini aja ya, kemudian dibuang.
Kalau di rumah sakit, apalagi untuk pasien atau di puskesmas nanti ada identitasnya. Ini disertakan diberikan ke pasien. Nah, reagensia yang digunakan ini juga sudah sangat familiar ya, kita pakai anti A, anti B, anti D. Nah, saya hanya mengingatkan saja kalau anti A ini isinya ya antibodi A, tujuannya untuk mendeteksi adanya antigen A. Kalau anti B ini isinya antibodi B, tujuannya untuk memeriksa antigen B. Begitu juga anti D, isinya adalah antibodi D untuk mendeteksi antigen D. Nah, tes sel A, nah ini reagensia juga yang sering kita gunakan. Tes sel A isinya antigen A untuk mendeteksi antibodi A. Begitu juga yang lainnya ya. Tes sel B mengandung antigen B untuk mendeteksi antibodi B. Tes sel O dia tidak punya antigen A dan antigen B. Tetapi kenapa tetap harus dipakai? Iya, karena kalau ada antibodi selain antibodi A dan antibodi B, ini bisa juga dia menggumpalkan tes sel O. Contohnya untuk mendeteksi golongan darah O, Bombay, golongan darah Bombay. Nah, golongan darah Bombay itu biasanya dia punya antibodi terhadap sel O, atau biasa kita sebut antibodi H pada golongan darah Bombay. Nah, mungkin saya ingatkan sedikit lagi untuk golongan darah Bombay. Itu kan merupakan golongan darah yang dia tidak mempunyai antigen H. Padahal antigen H ini merupakan prekursor dari terbentuknya antigen A dan antigen B. Jadi bahan utama terbentuk dulu antigen H atau substansi H, kemudian nanti akan ditempeli. Kalau ditempeli susunan protein lain yang itu akan menyebabkan pembeda antara antigen A dan antigen B. Nah, substansi H ini kalau ditempeli dengan galnak, dia akan menjadi antigen A. Kalau dia ditempeli dengan gal, maka dia akan menjadi antigen B. Oke, selanjutnya, nah ini tekniknya sedikit, teman-teman juga sudah sangat memahami ya. Nah, untuk golongan darah resus biasanya kita tambahkan BA ya. Tambahkan BA sini, ini mohon maaf belum ke gambar. Kita tambahkan BA 6%. Reagensianya, kemudian untuk golongan darah resus ini kita gunakan suspensi yang 40%. Nah, caranya seperti biasa, diteteskan reagensianya dulu 1 tetes, kemudian ditambahkan sampelnya, suspensi sel 1 tetes, aduk, kemudian digoyang. Kemudian baca hasil. Cepat ya. Kemudian untuk serum kuping ini juga tambahkan 2 tetes. Ini selnya dulu, 1 tetes, tes selnya dulu 1 tetes. Kemudian tambahkan serum atau plasma, aduk, goyang. Tapi untuk serum grouping ini pada metode slide ini hasilnya memang biasanya reaksinya cukup lama ya. Kita harus goyang agak lama, tidak seperti kalau ada sel grouping. Nanti baru dia akan terlihat gumpalannya. Autokontrol seperti biasa ya, suspensi sel pasien atau donor itu sendiri direaksikan dengan serum atau plasma dari pasien atau donor itu sendiri. Selanjutnya interpretasi hasil ini teman-teman juga sudah tiap hari mungkin melihat seperti ini, golongan darah A yang menggumpal di anti A, anti AB, dan tes sel B. Ini tidak wajib ada ya untuk anti B. Biasanya kalau di rumah sakit dia masih pakai anti AB.
maksudnya anti AB ya. Tidak wajib memakai anti AB. Kan di sini sudah ada anti A dan anti B. Biasanya kalau di pelayanan darah kita hanya pakai anti A dan anti B. Kemudian kalau golongan darah AB ya dia menggumpal pada anti A, anti B saja. Kemudian untuk resusnya belum ada ya. Kalau resus nanti tambah sendiri ya di sini. Resus. Kalau dia resusnya positif berarti yang menggumpal ada di sini resus positif. Di sini resus positif, resus negatif. Nah, nanti di sini anti D. Nah, kalau resusnya positif, anti D-nya menggumpal. Nah, seperti itu. Lanjut. Interpretasi cell grouping. Ya, kalau positif atau ada aglutinasi berarti ada ikatan antigen dan antibodi. Ini tergantung. Contohnya, misalnya dia menggumpal setelah ditambahkan anti A. Berarti ada ikatan antigen A dan antibodi B. Antigen A-nya dari sel darah merah, antibodinya dari antiseranya. Sedangkan kalau misalnya ini sel grouping dulu. Oke, sel grouping dulu. Nah, kalau hasilnya positif berarti di situ ada antigen tersebut. Kemudian kalau negatif berarti tidak ada antigen, ikatan antigen dan antibodi. Selanjutnya, contoh misalnya gini. Kalau misalnya diberikan anti B, antisera anti B, tidak menggumpal, maka berarti tidak ada antigen B di sana. Tidak ada ikatan antigen B dan antibodi B. Tuh. Nah, selanjutnya pada serum grouping, kalau hasilnya positif berarti ada ikatan antigen dan antibodi yang sesuai. Antigennya dari, kalau di sini antigennya dari tes sel. Antibodinya dari serum pasien atau donor. Jadi kalau hasilnya positif, misalnya positif pada tes sel B, maka terjadi ikatan antara antigen B pada tes sel B dengan antibodi B pada serum pasien atau donor. Menunjukkan adanya antibodi. Kalau tadi ada ikatan berarti ada antibodi B pada serum. Kalau negatif berarti tidak ada ikatan antigen antibodi yang sesuai. Oke, nah ini contohnya golongan darah B, dia memiliki antigen B dan antibodi A. Jika ditambahkan anti B, maka anti B bentuknya seperti ini, digambarkan seperti ini, maka anti B dari reagensia ini, antibodi B dari reagensia ini, itu akan mengikat antigen B pada sel darah merah donor atau pasien, sehingga akan membentuk gumpalan. Nah, jika pada golongan darah O, karena dia tidak memiliki antigen A maupun antigen B, maka ketika ditambahkan anti A maupun anti B, dia tidak akan menggumpal karena ya tidak ada antigen A maupun antigen B-nya yang akan diikat oleh anti A dan anti B. Tuh, jadi tidak ada reaksi gumpalan. Oh ya, ini yang lebih lengkap. Nah, ini sudah sangat familiar ya. Nanti dibaca saja. Oke, lanjut. Ini sudah selesai untuk metode slide. Besok kita lanjut dengan metode
Tapung. Baik, itu sekilas hanya mengingatkan saja ya, hanya ibaratnya mengingat kenangan di masa lalu. Baik, mungkin, sekian kita mengenang masa lalu kita, mengenang materi di masa lalu. Semoga teringat, ini pasti ya teringat kembali karena ini sering kita lakukan, apalagi yang sudah bekerja. Nah, semoga bermanfaat. Nanti tugas akan saya upload di e-link. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.